Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Hukum Internasional. Ini pertemuan keempat dan kita membahas tentang masyarakat internasional dalam perubahan. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang masyarakat internasional, apa saja masyarakat internasional, siapa saja masyarakat internasional, dan bagaimana dinamikanya. Untuk kali ini kita akan istilahnya down to earth ya, melihat masyarakat internasional dalam kacamata empirik atau dalam sisi sebenarnya ya, dan bagaimana tantangan-tantangan masyarakat internasional itu sendiri. Nah, pentingnya apa kemudian untuk hukum internasional? Ya, pentingnya adalah kita menyadari bahwasannya hukum internasional sekali lagi tidak sama dengan hukum nasional seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ada banyak variabel-variabel yang menentukan hukum internasional ya. Kalau pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas ya bahwa hukum nasional itu sifatnya otoritatif. Nah, kalau internasional tergantung arah angin perkembangan politiknya juga dan variabel-variabel yang lain, misalnya tentang ekonomi, tentang kebudayaan, tentang persenjataan, dan banyak hal lain yang sebenarnya sangat luas ya dalam hukum internasional, sehingga sangat diharapkan ya teman-teman yang ingin memperdalam bisa memperbanyak bacaan ya dan banyak hal lain lagi. Oke, unsur utama masyarakat internasional adalah negara-negara yang memiliki daulat. Untuk definisi kedaulatan, daulat, dan sebagainya sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ya, disebutkan bahwa negara yang berdaulat itu tidak mengakui, ya di sini dijelaskan, negara yang berdaulat tidak mengakui sesuatu kekuasaan yang lebih tinggi daripada kekuasaannya sendiri. Jadi setiap negara itu adalah tuan dalam rumahnya sendiri. Ya, tetapi ya sekalipun dia adalah seorang tuan, dia memiliki batas gitu ya. Batas yang terbatas gitu ya. Ya, pembatasan pentingnya itu adalah satu, kedaulatan itu berakhir di mana kekuasaan suatu negara lain mulai. Ya, jadi ada gitu ya. Kemudian kekuasaan itu terbatas pada batas wilayah negara yang memiliki kekuasaan itu. Jadi kekuasaan, kedaulatan sebuah negara hanya ada di dalam negara tersebut, ya, dalam batas-batas wilayah tersebut. Ya. Misalnya menurut Indonesia mencuri itu dilarang ya, hanya berlaku untuk Indonesia saja, untuk asas nasional pasif ya. Misalnya menyeberang ke negara lain boleh gitu ya. Atau misalnya tentang free taxpayer ya, banyak ya hal-hal semacam itu tentang pencucian uang dan pembayaran pajak. Ada banyak istilahnya perusahaan cangkang ya yang ada di satu negara yang pajaknya nggak terlalu tinggi, sehingga banyak orang dengan duit banyak ketika negara tersebut membutuhkan, negara asalnya membutuhkan pajak yang sangat tinggi, dia melarikan uang ke luar negeri dan spend di perusahaan-perusahaan cangkang tersebut. Dulu pernah ada skandal, saya nggak lupa ya, pernah dibongkar ya, banyak selebritis terkena apa namanya dalam daftar tersebut ya, termasuk sepak bola juga Lionel Messi ya, gajinya selangit ya, tapi pajaknya juga lumayan gede sehingga mereka harus melarikan ke perusahaan-perusahaan cangkang. Ya istilahnya perusahaannya cuma nama doang gitu. Ya, gunanya untuk apa ya? Gunanya untuk naruh duit gitu. Dia naruh duit ya di satu negara yang apa namanya beban wajib pajaknya cuma sedikit, ya itu bisa menguntungkan bagi mereka gitu. Karena uang itu nggak mengenal negara ya, uang nggak bisa spend dimanapun ya. Oke, itu jadi kekuasaan negara, kedaulatan negara itu terbatas ya. Ada batas-batas di mana suatu negara itu tidak lagi berdaulat ya, tidak bukan lagi sebagai sebuah tuan ya.
Jadi kekuasaan seorang tuan itu hanya terbatas pada wilayahnya tersebut. Nah, itu kedaulatan ya. Ada circle-nya, ada batasnya. Nah, kemudian kedaulatan itu sendiri ya mendasari beberapa hak yang diakui oleh hukum internasional. Misalnya tentang hak kesederajatan ya. Saya equality kita sudah bahas, di Indonesia ada yurisdiksi wilayah, territorial jurisdiction, hak untuk menentukan nasionalitas bagi penduduk di wilayahnya, hak untuk mengizinkan dan menolak atau melarang orang untuk masuk dan keluar dari wilayahnya, hak untuk melakukan nasionalisasi. Ya, ini beberapa ketentuan ya. Meskipun sebenarnya ada banyak hal-hal yang dikompromikan ya, atau hal-hal yang tidak bisa langsung gitu. Misalnya hak untuk melakukan nasionalisasi. Ya bisa aja biasanya perusahaan-perusahaan luar negeri yang ada di Indonesia dinasionalisasi, ya Indonesia punya kewenangan untuk itu, tapi kan tidak mudah gitu kan. Misalnya ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi dan itu adalah kebiasaan-kebiasaan dalam hukum internasional. Nah, pada intinya saya mau mengatakan bahwasanya masyarakat internasional ya itu adalah negara. Negara apa? Negara yang berdaulat ya. Negara yang berdaulat ya, dan negara yang berdaulat itu punya kewenangan untuk memberikan hak-hak tertentu ya. Baik tentang equality, territorial jurisdiction, nationality, terus kemudian memasukkan atau mengeluarkan orang dari wilayahnya tersendiri dan nasionalisasi, dan kemudian banyak hak-hak lain yang hanya bisa dimiliki oleh satu negara. Ya. Tapi kita akan melihat beberapa hal yang saya pikir bisa mengubah perspektif kita tentang keberadaan negara ya, sebagai satu-satunya ya entitas dalam masyarakat internasional. Awalnya gini, kedaulatan itu bisa berlangsung dalam 5 hal. Ada pendudukan, okupasi, ada conquest, penaklukan, ada preskripsi, ada sesi, ada akresi. Yang 3-5 saya agak bingung definitifnya. Ya kira-kira kedaulatan yang self determination lah tumbuh dari dirinya sendiri. Nah, pendudukan jelas suatu negara melakukan invasi ke negara yang lain, penaklukan juga hampir sama ya. Nah, pasca Perang Dunia Kedua, PBB itu melarang menggunakan okupasi ya, karena dianggap cenderung melakukan kekerasan, dan hadirnya PBB adalah untuk mengakhiri kekerasan di dunia dan menciptakan perdamaian ya. Udah kayak Naruto aja gitu. Nah, kemudian keberadaan PBB mengubah perspektif tentang kedaulatan, yaitu dengan munculnya self-determination. Jadi pada sebelumnya, ya, kenapa sebuah negara itu berdaulat? Ya karena negara itu menaklukkan negara lain gitu. Misalnya negara A, ya, dia punya kedaulatan, awalnya dia punya kedaulatan. Terus ada negara B di sampingnya, kelihatan wilayahnya nanggung banget, misalnya cuma 10 km gitu. Terus negara A melakukan okupasi pendudukan di negara B gitu. Nah, negara A dan negara B itu dianggap satu kedaulatan karena negara A sudah melakukan okupasi terhadap negara B gitu. Jadi wilayah sebelumnya negara B itu bisa menjadi bagian negara A ya. Jadi dulu kedaulatan awalnya seperti itu ya, pernah saya terangkan itu model homo homini lupus ya, bahwa manusia ada dalam keadaan perang gitu ya. Perspektif itulah yang kemudian diubah oleh PBB, bahwasanya kedaulatan itu bisa lahir dengan adanya konsep self determination. Jadi kedaulatan itu bisa lahir dari diri kita sendiri gitu. Tidak melalui okupasi, tidak melalui pendudukan, tidak melalui merger gitu, tetapi bisa ya satu negara dengan syarat-syarat tertentu bisa memiliki kedaulatan ya. Nanti ada dokumen Montevideo ya, di antara syarat-syaratnya punya penduduk, punya wilayah, punya pemerintahan, dan punya kedaulatan, pengakuan negara lain, maaf ya. Itu menjadi syarat-syarat suatu negara bisa memiliki kedaulatan. Nah, mulai dari situ adanya konsep self determination, karena sebelumnya kedaulatan itu harus dimiliki lewat dengan cara berperang gitu ya. Dengan adanya self determination, setiap wilayah yang
dianggap memiliki 4 syarat tersebut, ya ada penduduknya, ada pemerintahnya, ada pemerintahnya, ada penduduk, terus pengakuan negara lain dan wilayah, ya. Yang jelas itu bisa melakukan pengakuan diri, ya, atau mendeklarasikan diri, inilah saya sebagai sebuah negara. Ya, kira-kira modalnya cuma 4 itu kan. Lebih mudah daripada ngurus IMB, ya. Kira-kira mendirikan negara kalau syaratnya cuma 4. Nah, kemudian ya, perkembangan ini sebenarnya menarik ketika konsep self-determination ini berkembang pasca Perang Dunia Kedua. Jadi sebelumnya yang muncul adalah model nasionalisme sempit. Ya. Nasionalisme sempit itu bisa kita bahasakan sebagai sikap chauvinik, ya, sikap kecintaan yang berlebihan terhadap satu bangsa, gitu ya. Itu adalah model-model nasionalisme sempit. Bagaimana itu terjadi, ya? Bagaimana itu terjadi adalah karena itu kecintaan yang berlebihan, yang sangat fanatik terhadap satu negaranya sendiri, ya, sehingga memunculkan berbagai macam kebencian terhadap sesuatu yang tidak sama dengan bangsanya sendiri, ya. Sehingga dia menciptakan ketakutan, gitu ya. Kalau bangsa lain masuk ke sini, pasti negara ini akan rusak, ya. Kalau negara sana kemudian melawan negara ini, ya, masuk ke sini, penduduknya ke sini, pasti mereka akan menguasai. Nah, ketakutan-ketakutan itulah yang dihasilkan oleh model-model nasionalisme sempit, ya. Ya, Anda bisa bayangkan lah sekarang orang-orang, saya cinta Indonesia, ya, kira-kira dilihat cara pandangnya terhadap globalisasi seperti apa, gitu ya. Kalau dia menolak semua unsur asing, itu biasanya dia orang punya bukan nasionalisme yang tinggi, tapi adalah model-model nasionalisme yang sempit. Ya, seolah-olah di luar bangsa Indonesia itu nggak ada yang hebat, gitu. Itu adalah model nasionalisme yang sempit. Dan perlu Anda tahu bahwa nasionalisme yang sempit itulah yang melahirkan Perang Dunia Kedua. Perlu Anda ketahui, Hitler itu adalah orang yang sangat membanggakan ras Arya. Jadi ras Arya itu adalah ras bangsa Jerman kuno, ya. Dianggapnya itu ras yang paling unggul di dunia, ya, dengan tinggi badan yang sangat tegap, ya, rambutnya blondi gitu kan, hidungnya mancung, kulitnya putih, matanya biru. Nah, itu kira-kira menurut Hitler adalah orang yang sangat unggul, ya. Jadi kalau baca bukunya Nietzsche itu adalah Utermensch, ya, atau manusia yang sangat sempurna, ya, atau mendekati dewa, ya. Nah, karena kalau kita berprinsip seperti itu, model-model cara berpikir seperti itu, ya, menganggap bahwa ada satu ras, termasuk ras diri kita itu adalah ras paling unggul. Akibatnya adalah kita memandang rendah bangsa lain. Itu jelas. Sikap meninggikan bangsa kita sendiri dengan sendirinya akan merendahkan bangsa lain. Dan itu yang dilakukan Jerman ketika belum Perang Dunia Kedua. Mereka mendeklarasikan saya adalah ras yang paling unggul, ya. Dan kami sangat membenci Yahudi. Makanya Yahudi harus dibunuh. Nah, dengan cara argumen-argumen seperti itu, ya, model-model nasionalisme sempit seperti itu yang melahirkan kebencian-kebencian, menciptakan imajinasi-imajinasi yang sebenarnya pun terjadi pun juga enggak, gitu. Jadi Jerman sangat membenci orang Yahudi, ya. Orang Yahudi kemudian dimasukkan ghetto dan dibantai dan yang lain-lain. Nah, kebencian-kebencian itulah yang melahirkan prinsip nasionalisme yang sempit. Nah, ini disebut sebagai insular, ya, atau prinsip-prinsip nasionalisme yang sempit. Nah, pasca Perang Dunia Kedua, orang mulai berpikir, cara berpikir nasionalisme yang sempit ini akan merugikan banyak pihak, gitu ya. Kalau kita berpikir kita yang paling unggul, kita nggak mau orang lain, ya, itu akibatnya kita semakin menjadi bangsa yang tertutup, gitu kan. Anda bisa lihat Inggris itu kan kemarin terpaksa melakukan Brexit, ya, atau memutus beberapa hubungan dengan Uni Eropa, ya.
Dia kembali ke model nasionalisme sempit ya. PM-nya kebetulan orang kanan ya, Boris Johnson itu. Dan kebetulan juga yang ikut referendum dalam Brexit itu adalah orang-orang tua yang pemikirannya cukup konservatif ya. Sehingga mereka tidak melihat secara lebih luas. Ya kalau Inggris kerjasama dengan negara lain ya Inggris terus yang rugi gitu. Biasanya cara berpikirnya seperti itu. Melihat dari untung rugi secara tidak dalam jangka panjang gitu. Makanya kemudian muncul model-model nasionalisme yang sedikit terbuka gitu ya. Oh nggak apa-apa kami bangsa asing masuk ke sini. Oh nggak apa-apa kita kenalan dengan bangsa asing. Oh nggak apa-apa kita kerjasama dengan bangsa asing. Mulai berpikir seperti itu. Nasionalisme model terbuka. Nah, tetapi ini juga berakibat dengan melemahnya nasionalisme. Nah, tapi di sini saya kasih tanda tanya ya, karena bagi saya perlu kita diskusikan lebih panjang, apakah kemudian sikap yang terlalu terbuka terhadap negara lain membuat nasionalisme kita melemah, gitu kan? Ini perlu kita diskusikan lebih panjang, karena siklusnya selalu berulang. Kalau kita terlalu sempit berpikir tentang Chauvinik ya, berpikir bahwa bangsa Indonesia yang paling unggul di seluruh dunia gitu ya, biasanya memunculkan kritik itu, wah memunculkan argumen baru bahwasanya Indonesia ya nggak cepet-cepet amat gitu ya. Kita harus terbuka, kita harus menerima bangsa asing, kita harus bekerja sama dengan mereka, mereka yang hebat. Tetapi kadang orang yang berargumen seperti itu dibantah juga sama orang dengan model-model nasionalisme sempit. Kalau cara berpikirnya adalah harus kerjasama dengan bangsa asing, bahwa bangsa asing hanyalah bangsa asing yang bisa melakukan ini. Nah, maka akan terjadi semacam apa ketakutan-ketakutan itu muncul kembali. Wah, kayaknya tuh kalau kita kerjasama terus ya Indonesia yang rugi gitu. Orang-orang kita kan sebenarnya banyak yang pinter gitu. Meskipun sebenarnya perlu kita pertanyakan kembali ya, orang-orang kita banyak yang pinter berapa sih? Ya kan. Tetapi itu sebenarnya bagi saya itu adalah siklus perkembangan tentang nasionalisme. Itu bagi saya hal yang normal ya, fluktuatif, kadang melemah, kadang menguat, kadang cara berpikir cepat, kadang cara berpikir open minded. Tetapi satu hal yang eh, cukup menarik adalah menguatnya peran aktor negara. Ya. Jadi pasca Perang Dunia Kedua itu kan dibentuk PBB. Secara tidak langsung pembentukan PBB itu memunculkan satu perspektif tentang masyarakat internasional yang di luar negara. Jadi bahkan mungkin PBB dianggap superior di atas negara-negara lain. Bisa dianggap seperti itu. Dan munculkan satu subjek baru masyarakat internasional. Bayangkan setelah Perang Dunia Kedua ya dan pendirian-pendirian negara, PBB menjadi semacam kiblat bagi negara-negara lain gitu ya. Sehingga memunculkan yang namanya model-model relasional bahwa negara-negara harus kerjasama, negara-negara harus saling membantu. Itu termasuk adalah dengan aktor-aktor non negara, yaitu dalam hal ini adalah PBB, gitu ya. Jadi nasionalisme perkembangannya seperti itu. Tetapi yang menarik yaitu adalah itu menguatnya aktor peran. Nah, apa kemudian ya menyebabkan apakah nasionalisme sekarang itu lemah? Apakah kemudian yang kita bicarakan di awal bahwa kedaulatan suatu bangsa itu adalah yang paling tinggi, yang suprem, sekarang dikalahkan oleh kekuatan lain, kedaulatan-kedaulatan lain. Apa kemudian argumen-argumentasinya? Yang pertama adalah tentang kekuatan politis PBB. PBB itu bisa memberikan sanksi atau suatu negara yang tidak mematuhi kebijakan secara global. Misalnya tadi saya baca di jurnal tentang kebijakan PBB melakukan embargo terhadap Iran yang dianggap menyembunyikan senjata pemusnah massal, padahal sebenarnya Iran itu hanya mengembangkan mengembangkan teknologi nuklir mereka untuk kepentingan mereka sendiri. Itu sebenarnya itu ya. Jadi PBB punya kekuatan ya misalnya untuk memberikan sanksi, untuk memberikan apapun ya terhadap negara lain. Itu kan proses suatu subjek memberikan sanksi itu kan bisa kita baca adanya subordinasi dan subordinasi ya. Adanya PBB memiliki di atas
kepentingan negara-negara lain ya. Bisa dikatakan seperti itu. Ya, tapi let's get discuss ya, Anda bisa memberikan argumen yang sebaliknya. Kemudian adalah kekuatan dagang di Uni Eropa ya. Uni Eropa ini menarik juga. Ini sebenarnya adalah kawasan di Eropa yang terdiri dari banyak negara bangsa, tetapi bisa juga dianggap sebagai satu kesatuan ya. Mata uang mereka itu satu sama, yaitu euro. Paspornya sama, visanya sama ya. Dan kebijakan ekonominya pun kira-kira hampir serupa. Misalnya tentang kemarin yang ramai itu tentang penolakan minyak sawit di Eropa ya, karena dianggap minyak sawit di Indonesia itu merusak lingkungan, merusak habitat orang hutan, dan industri pengolahannya juga jelek gitu kan. Luhut itu kan sampai marah, wah lu yang dipikirin cuma orang hutan, kita dong manusia dipikirin ya, kira-kira marahnya gitulah Lord Luhut gitu. Nah, tetapi yang bisa kita lihat adalah di Uni Eropa ketika satu kebijakan ada itu bisa di-drive ke negara lain dan bisa kompak gitu kan. Ini kan kita bisa melihat bahwasanya kekuatan Uni Eropa itu bisa di atas kekuatan negara-negara. Dan bisa jadi kepentingan nasionalisme juga bisa lemah terhadap kepentingan Uni Eropa ya. Bisa juga satu negara ya punya pandangan sendiri, ketika berbeda pendapat dengan Uni Eropa tidak berani secara politis kekuatannya lemah, kecuali negat kayak Inggris melakukan Brexit ya, itu beda lagi gitu. Kemudian yang ketiga adalah kekuatan politik WTO ya, World Trade Organization, industri perdagangan dunia juga sama juga ya. WTO itu kan bukan negara ya, tetapi bisa menjadi kiblat kebijakan-kebijakan perdagangan seluruh dunia. Ya, ini Anda bisa bayangkan seberapa kuatnya WTO, cengkaraman WTO ya dalam memberikan kebijakan-kebijakan di dunia. Nah, ini bagi saya adalah berbagai macam eksperimen ya, atau berbagai macam contoh-contoh bagaimana kepentingan nasionalisme atau kepentingan dalam negeri bisa kira-kira secara politis tidak memiliki bergen di hadapan kekuatan internasionalisme. Nah, kemudian kalau muncul problem ini ya, problem sebenarnya kepentingan yang diutamakan itu kepentingan nasionalisme atau kepentingan internasionalisme dulu sih. Nah, itu biasanya menjadi hal yang debatable. Argumentasinya biasanya berawal dari hal ini ya. Kalau sovereignty first itu biasanya orang yang beranggapan bahwa atas nama nasionalisme dan keutuhan bangsa itu tidak bisa terpengaruh oleh perkembangan. Jadi orang yang cara berpikirnya adalah mengutamakan kedaulatan ya, kadang juga anti terhadap kebijakan-kebijakan internasional yang menurutnya bertentangan dengan kebijakan nasional gitu kan. Ya. Misalnya kebijakan internasional tentang kemanusiaan, misalnya ada satu negara ya melakukan kekerasan terhadap warganya sendiri gitu kan, karena dianggap dia bertentangan secara politis gitu. Biasanya internasional bereaksi, oh lu jangan gitu dong, jangan jahat sama warga lo sendiri gitu, misalnya seperti itu. Nah, biasanya orang yang mengutamakan sovereignty first ini orang yang sangat mencintai kedaulatan negaranya punya argumen yang kontrarian gitu. Jadi membalas argumen seperti dulu, kami itu melakukan kekerasan terhadap mereka ada dasarnya. Mereka melakukan pemberontakan, mereka harus dihukum dan hukuman kami adalah itu bukan kekerasan. Nah, itu adalah bentuk hukuman. Nah, kira-kira model-model sovereignty first itu di situ. Nah, kalau self determination first itu sebaliknya gitu. Misalnya dalam contoh kekerasan tadi ya, self determination orang yang selalu mengutamakan self determination itu melihat tidak dari sudut pandang nasionalis, tapi dari sudut pandang global gitu. Kenapa sih orang nggak boleh berpendapat ya tentang diri mereka sendiri? Kok kami harus tunduk kepada nasionalisme sih? Sejak kapan nasionalisme dan hak untuk hidup, hak untuk menentukan hidup sendiri itu berbeda atau bertentangan?
Kedua argumen ini bisa Anda lihat dalam kasus Papua. Seperti yang kita lihat sendiri, memang Papua beberapa tahun atau udah puluhan tahun itu bergejolak, ya. Di antaranya ada beberapa kelompok yang menginginkan kemerdekaan sendiri. Ya. Nah, perdebatan tentang Papua itu biasanya juga berputar-putar antara sovereignty dan self-determination. Orang yang menganggap dari self-determination itu biasanya menganggap bahwa orang Papua itu pantas merdeka. Kenapa? Mereka itu terbentuk oleh satu kondisi yang sama. Secara geografis sama, secara sosiologis juga sama, dan secara antropologis juga sama. Ras mereka adalah ras Melanesian, ya. Bukan ras apa namanya? Kayak Indonesia itu rasnya apa sih? Saya agak lupa ya. Beda-beda ras gitu. Jadi secara antropologi orang Papua merasa mereka itu berbeda dengan orang Aceh, dengan orang Jawa, orang Kalimantan, Banjar, dan banyak hal lain. Mereka menganggap diri mereka itu berbeda. Dan mereka merasa mereka juga mendapatkan penindasan dan kekerasan ya, oleh pihak Indonesia. Makanya lihatnya secara oposisi biner ya. Jadi melihat Indonesia itu bukan diri mereka. Indonesia itu adalah sesuatu yang lain gitu. Kami bukan bagian Indonesia ya. Makanya orang dengan self determination first lihat Papua itu punya kehendak untuk berbicara atas namanya sendiri. Kira-kira seperti itu. Kami itu boleh merdeka gitu. Bukan karena ada Indonesia. Ya karena kami di sini, kami punya wilayah ini ya. Sebelum ada Indonesia sudah ada Papua. Kira-kira argumentasinya seperti itu. Tapi orang dengan model sovereignty first sebaliknya. Papua itu bagian dari Indonesia. Meskipun kalian berbeda ya, kalian adalah Indonesia. Indonesia itu satu keutuhan. Satu negara yang utuh dari Sabang sampai Merauke. Itu sudah jelas. Nggak bisa Anda kemudian keluar dari negara Indonesia secara sepihak seperti itu, nggak bisa. Kita itu sangat mencintai nasionalisme. Nah, kira-kira argumentasi yang muncul itu adalah argumentasi yang uh, selalu mendasarkan diri pada satu keutuhan, ya, satu persatuan. Jadi nggak bisa sendiri-sendiri. Ya. Sovereignty first seperti itu. Nah, perdebatan tentang Papua sendiri misalnya bisa kita drop ke perdebatan-perdebatan yang lain lah. Kita bisa kasih contoh yang lebih banyak. Nah, kira-kira itu adalah perkembangan tentang nasionalisme sendiri atau perkembangan tentang negara. Bahwasanya beberapa tahun sebelum Perang Dunia Kedua atau beberapa puluh tahun yang lalu, negara sangat kuat ya. Sangat kuat sebagai sebuah negara, sebagai sebuah entitas, sebagai sebuah masyarakat, tapi sekarang muncul argumentasi-argumentasi baru di mana masyarakat non-negara juga bisa turut terlibat. Gitu. Nah, apa kemudian pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap masyarakat nasional ya, yang membuat landscape itu berubah? Yang pertama adalah tentang akses informasi dan komunikasi. Yang jelas akses informasi dan komunikasi itu merubah banyak hal di dunia. Ya. Jadi kalau Anda lihat perkembangan-perkembangan teknologi itu sebenarnya yang mengubah dunia itu adalah bagi saya punya pendapat bahwasanya yang mengubah banyak peradaban dari kita itu adalah teknologi. Teknologi, informasi dan ya penemuan-penemuan sains. Lihat bagaimana ketika medsos pertama kali ada ya dan beberapa tahun yang lalu medsos gak begitu tenar ya. Sekarang semua orang punya medsos. Ya. Muka kita bercahaya dalam gelap ya karena selalu scroll HP sendiri. Nah, ya, itu merubah secara revolusioner ya perkembangan manusia di seluruh dunia. Ya, bagi saya yang revolusioner itu bukan masyarakat sosialis atau apa. Bagi saya yang revolusioner itu teknologi. Sangat cepat merubah masyarakat. Ya, ya kan? Beberapa tahun yang lalu Android siapa yang punya Android? Nggak ada. Saya pertama kali kuliah HP-nya bukan itu, bukan Android. Nggak paham saya malah beberapa orang punya Android, saya nggak sendiri, nggak tahu. Tapi setelah sekarang hampir menjadi semacam uh, rukun kehidupan ya, kewajiban punya HP. Nah, bagi saya akses informasi dan komunikasi juga merubah
pandangan terhadap negara. Apa yang berubah adalah kemudian ketika satu orang di belahan negara lain dan belahan negara yang lainnya juga bisa saling berkomunikasi dengan cepat, bisa saling bertukar informasi, bisa memberikan kabar satu sama lain, sehingga itu menyempitkan batas dunia. Jadi misalnya saya di Indonesia atau saya punya teman misalnya di Rusia, itu kita teleponan tiap hari gitu kan. Nah, ketika kita uh, teleponan tiap hari itu kan kita ngerasa kita itu dekat ya kan, bahwa tidak ada lagi jarak Indonesia dan Rusia, bahwa dalam komunikasi kita melakukan komunikasi ya, saya dengan teman saya itu Indonesia dan Rusia yang sebelumnya adalah identitas internasional itu tidak lagi urgent gitu ya, nggak penting asal usul kamu sebagai negara itu semacam nggak penting gitu kan, yang penting kita bisa berkomunikasi. Makanya Yasraf Amir Piliang itu menulis tahun 2004 bukunya bagus banget ya, kapan-kapan Anda baca, adalah Dunia yang Dilipat gitu ya. Jadi dunia itu mengalami perubahan-perubahan secara cepat ya. Kedekatan orang menjadi semakin dekat gitu kan dengan adanya teknologi, jarak itu bukan menjadi hal yang masalah gitu kan. Nah, kecepatan-kecepatan informasi dan komunikasi yang semakin mudah ini merubah kemudian batas-batas negara, bahwa yang terjadi bukan batas negara itu semakin menguat, tetapi adalah keadaan borderless, ketiadaan batas-batas negara gitu kan. Negara-negara tidak punya batas karena komunikasi semakin cepat. Saya bisa berkomunikasi dengan teman saya di Malaysia, di Australia, ya, terus kemudian di India misalnya ya, itu semakin cepat. Ya, kalau dulu kan harus pakai surat, ya kan kita ngirim ke negara lain lama. Ya, misalnya ke India itu harus dengan banyak syarat-syarat yang lain gitu kan. Itu pada dasarnya bagi saya itu merubah lanskap masyarakat internasional, bahwa negara tak lagi penting dalam informasi dan komunikasi. Karena yang dibutuhkan bukan asal negara kamu, tapi bagaimana kamu bisa memberikan kabar secara cepat. Jadi Yasraf itu mengutip Paul Virilio ya kalau nggak salah itu, bahwa yang paling dipentingkan dalam abad ini adalah kecepatan. Orang semakin dipaksa untuk menjadi cepat. Ya. Segala sesuatunya harus cepat, gitu kan. Nggak penting lagi nasionalisme. Ya. Makanya eh, teknologi bagi saya cukup merubah eh, lanskap tentang masyarakat internasional. Kemudian yang kedua adalah solo perlombaan senjata militer. Ini hanya contoh saja ya, tentang teknologi yang ramai. Perlombaan senjata militer juga sama ya. Bagi saya juga merubah lanskap masyarakat Indonesia atau masyarakat dunia secara cepat. Misalnya saya tadi baca tentang perlombaan teknologi satelit. Ya. Ini rame tentang perlombaan teknologi satelit. Jadi bukan hanya ya, dulu perlombaan negara satelit itu adalah perlombaan antar negara. Pada saat perang dingin ya kan, negara yang pertama kali ngirim orang ke luar angkasa adalah Rusia ya. Orang pertama yang keluar dari bumi adalah namanya Yuri Gagarin. Kemarin baru diresmikan patungnya dia di Jakarta ya. Yuri Gagarin. Dan Rusia, ketika Rusia pertama kali bisa ngirim orang yang bisa keliling bumi itu kan, Amerika langsung membalas ya, dia bisa ngirim orang ke bulan, Neil Armstrong ya. Kira-kira perlombaannya seperti itu, perlombaan tentang satelit. Terus kemudian banyak negara lain ya. Jadi dalam satu jurnal tadi saya baca ada 4 negara yang sangat concern terhadap perkembangan satelit. Rusia jelas ya, Rusia Amerika jelas. Satunya Cina, dan yang terakhir Anda boleh percaya boleh tidak, negara berkembang yaitu India. India itu perkembangan teknologinya luar biasa. Anda kalau lihat masyarakat India mungkin Anda lihat hampir sama dengan Indonesia ya, sering dipandang sebelah mata ya orang-orang India. Kalau lihat film, film India ya opo, ya ora api di sini nyanyi-nyanyi. Tapi bagi saya India itu satu masyarakat yang menarik ya. Ya oke, mungkin kita hanya mengenal lewat industri film. Tapi coba Anda lihat CEO ya, perusahaan-perusahaan dunia itu kebanyakan orang India.
Lihat aja, CEO Google orang India, CEO banyak orang India. Jadi orang India itu dari dulu dikenal memang cerdas dalam hal matematika. Matematikanya itu mereka cerdas-cerdas. Bahkan ada satu universitas ya, yang kayak MIT di Amerika ya. Dan itu ada filmnya. Karena saya senang film India. Ada filmnya gitu ya, yang tentang kampus ternama yang mengajar tentang matematika dan yang lain-lain, yang bidang eksak ya. Nah, India bahkan dulu kabarnya Al-Khwarizmi yang dianggap melahirkan ilmu matematika itu belajarnya ke India juga. Nah, saya pikir ya, dalam jurnal itu ya, perlombaan senjata militer bukan monopoli negara lain juga, bukan monopoli negara juga ya. Jadi oke ya, satelit itu juga untuk kepentingan militer. Tetapi dari 1.400 satelit yang beredar di luar angkasa, sepertiganya adalah untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan bisnis. Untuk kepentingan bisnis, bukan untuk kepentingan militer. Atau kepentingan ilmu pengetahuan itu sedikit. Presentasinya sedikit. Jadi 1.400 yang beredar untuk bisnis itu sekitar 500-an lebih gitu kan. Jadi oke, memang hak untuk melakukan beredar di orbit itu punya negara. Tetapi satu perusahaan itu bisa mengorbitkan ya lewat izin negara, dan itu banyak sekali ya. Indonesia terakhir BRI itu meluncurkan satelit juga ya. Ini kalau ada teman-teman yang penganut flat earth, nggak percaya satelit, nggak usah didengerin, nggak apa-apa gitu. Nggak masalah bagi saya. Tetapi saya ngelihat dari jurnal yang ilmiah ya, dan saya baca kebanyakan malah untuk kepentingan bisnis ya. Jadi perlombaan senjata itu bukan hanya perlombaan antara Amerika dan Rusia, enggak. Jadi perlombaan antar penyedia senjata juga ya. Mereka tuh saling berebut ya untuk apa namanya? Menghasilkan satu senjata yang terbaik gitu kan. Nah, tadi satelit, dalam kasus satelit sama. Anda tahu sekarang yang perusahaan yang paling moncer dalam teknologi satelit adalah apa? SpaceX. Punya Elon Musk ya, orang yang punya Tesla itu loh, yang menghasilkan mobil listrik di dunia yang sekarang lagi rame. Itu punya punya Elon Musk, dan dia sering menang tender di Amerika. Dia bisa meluncurkan teknologi terbang ke bulan dan yang lain-lain gitu kan. Nah, itu memperlihatkan bahwasanya perlombaan-perlombaan senjata itu bukan lagi parade perlombaan atau persaingan antar negara-negara, tapi antar perusahaan juga saling bersaing gitu. Anda bisa lihatlah di Iron Man 2 ya. Iron Man 2 kalau Anda lihat itu kan si Tony Stark itu kan dapat saingan tuh dari siapa gitu kan. Saya gak lupa ya siapa. Terus saingannya itu dendam sama di Tony Stark-nya ya, terus berantem gitu ya, kira-kira seperti itu. Tapi saya bisa melihat dari perspektif lain bahwa sebenarnya pengadaan senjata ya di luar negeri itu pengadaannya itu oleh swasta gitu. Di Indonesia kan enggak, monopoli pindad dah. Ya bisa ada di negara lain impor, tapi kalau di luar negeri enggak. Pembuatnya itu pembuat swasta ya. Misalnya di Amerika saya enggak lupa tuh. Sehingga F-16 gitu jenenge sopo sih ya. Saya enggak lupa ya. Tapi swasta dalam hal ini adalah ikut bermain gitu kan. Sehingga bagi saya perlombaan senjata militer ya bukan monopoli negara lagi, tapi monopoli satu perusahaan. Bukan lagi negara itu punya daulat, dia punya kuasa. Ayo saya kamu harus semua yang ada di wilayah saya semuanya harus tunduk gitu. Oh, nggak bisa seperti itu. Sekarang perkembangannya beda. Bahkan bisa dibalik, setiap negara harus tunduk kepada perusahaan. Sebenarnya ada contoh ketiga yang cukup relevan ada untuk keadaan kondisi hari ini adalah teknologi kesehatan. Ya, antivaksin itu kan dihasilkan perusahaan swasta. Dan semua negara sekarang hampir semuanya ya nyembah-nyembah semua pada perusahaan swasta itu untuk yang menghasilkan anti vaksin. Vaksin ya, maksudnya vaksin untuk COVID ya. Itu hampir semuanya negara itu berlomba ke
perusahaan-perusahaan tersebut. Kita bisa lihat bahwa perusahaan-perusahaan tersebut sangat menguasai pasar dan negara sekali lagi kalah terhadap hal ini. Oke, itu dari saya tentang perkembangan masyarakat politik internasional. Kalau ada sesuatu yang kurang jelas bisa tanyakan di kolom komentar ya. Sebisa mungkin saya respon ya. Atau kalau bisa tanya lewat WhatsApp bisa kita diskusi. Tuh. Oke, itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.